Apa sih? Enggak, Sar, enak banget ya jadi pendeta ya, bisa tukeran istri, bisa kumpul kebo ya, Sar. Tergantung sih orangnya. Tergantung, tapi aku bilang ya 95% lah kayak gitu. Keren kan? Ya. Jadi cari yang nggak kayak gitu itu susah. Jadi ketika gue bongkar mereka habis-habisan, mereka balik arah nyerang gue seakan-akan yang gue bongkar itu adalah hidup gue sendiri, padahal hidupnya mereka gitu loh. Dipikir gue sama dengan hidupnya dia, karena memang pendeta bajingan banyak kayak gitu. Banyak. Nah, yang paling banyak itu juga di Manado juga itu banyak. Jangan sebut itu kampung lah, jangan sebut. Oh ya, sorry. Kakak rohani saya udah meninggal masalahnya. Tapi yang paling banyak melindungi kamu itu Bro Samuel. Itu kan om saya, kandung, itu adik mama saya. Ini lu kan sering, ini dari tadi ngomongin si A, si B, si C kumpul kebo kan pernah dipakai. Nah, lu sendiri pernah nggak kumpul kebo atau pernah dipakai? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung ujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan apapun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan Rasul Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang mengenai perdebatan bukan perdebatannya, tapi mengisahkan tentang bagaimana Pastor Sarah ya. Pastor Sarah ini mengesahkan tentang bagaimana perilaku orang-orang Kristen ya, pendeta-pendeta mereka dan orang-orang Kristen yang pura-pura sok-sok debat itu ya. Perilakunya yang sebegitu bejatnya mereka. Jadi ternyata bisa kumpul kebola segala macam. Nah, di sini maka ketika kita mengetahui hal-hal yang buruk tentang perilaku orang-orang kafir itu, ternyata Allah bukakan mulut dari lisan-lisan orang kafir itu sendiri. Jadi kita mengetahui dari perilaku apa yang mereka lakukan, tentang kebejatan demi kebejatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu, bahkan pentolan-pentolan kekristenan itu sendiri pun ya dari lisan-lisan mereka itu ya, karena Allah menciptakan permusuhan di antara mereka sehingga keburuan-keburuan itu pun nampak nyata dapat kita ketahui dari lisan-lisan mereka juga. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Apologet tungtung itu ataupun yang ngaku-ngaku Anas JO juga banyak begitu. Oh, mereka kan panas hati gara-gara ku bongkar begitu. Iya, kakak nggak takut diserang begini kak? Nanti kakak dihajar mereka satu-satu loh kak. Udah dihajar, udah lewat, udah dihajar. Waktu itu kan yang kasih tahu waktu itu kan A1 semua itu informasi dari nama-namanya itu. Terus Kak Sarah tahu dari mana sih kalau si Kiamat itu dia Kang Tusbol depan belakang itu? Aku baru tahu loh kak. Si Ferguson sama Kiamat beneran kak? Mereka itu saling pakai. Kau ini lagi kau angkat. Kan itu kan juga dia udah mengaku memang iya, tapi kan dia ngomongnya apa? Dipaksa kan, diperkos dia. Tapi kan faktanya bukan diperkos, memang dia suka. Tunggu bentar. Aku baru tahu nih. Itu si Ferguson yang suka menghujat agama Islam itu beneran? Iya, dari yang zaman dulu di Facebook yang suka maki-maki anjing babi itu. Dia kenal sama si Kiamat kak? Jangan sarkas lu, nanti kena tombak lagi lo, nanti kena report lagi lo, Sar. Iya, makanya. Ya pokoknya kemarin si Kiamat gini waktu debat, cabut dulu dong sayang pengen kentut, poh gitu bunyi kentutnya. Udah kena ya ternyata ya. Enggak, maksudnya gini loh, aku tuh kan nggak percaya gitu aja kan. Maksud aku
Kak Sarah ini tahu informasi seperti itu tuh dari mereka langsung atau kakak kepergok atau gimana? Soalnya kan itu kan perkara yang gimana gitu. Enggak banget aku ngikutin kehidupan mereka kepergok. Cuman kan ketika waktu itu Kiamat bawa nama aku waktu itu nggak ngerti aku ya pada katanya dia ngomongin aku katanya aku memfitnah dia katanya. Padahal aku belum membahas tentang dia dan nggak menyangkut pautkan tentang dia loh waktu itu. Belum ada menyebut namanya, hanya mau menyebut Ferguson dan tidak menyebut namanya. Tapi kok dia ngerasa ya udah sekalian aja ini apaan sih kok rese banget Kiamat ini, terus cari tahu lah tentang dia kan, oh ternyata dia pasangan wik-wiknya gitu aja. Iya kan, orang-orang di komal-komal TikTok itu lagaknya aja biar kalian kasih tahu ya, sok-sokan dia nanti berdebat-debat antara Muslim dengan Kristen, padahal itu pasangan wik-wik loh. Aduh, masa kalian nggak tahu? Tahu kan kalian itu? Ada kan? Udah ketangkap nggak itu? Enggak, pantesan si pergodok ini kalau ketemu Kang Kian Santang sama Bang Zuma dia baik bang. Kalau ketemu aku dia langsung menggaung loh. Oh ternyata dia nggak suka cewek. Soalnya kalau ketemu Kian Santang itu halo apa? Ih baik banget dia. Aku ada videonya kok waktu kami dasar itu. Iya, denger dulu Kang. Sama si Kelvin dia baik banget. Vergodok Uni. Iya, si pergodok ini dulu kalau sama Akang sama si Kelvin itu baik banget. Sosok giliran aku masuk langsung meraung-raung Iya dia. sama cewek marah-marah dia memang. Dia. Tuh bener kan? Sama cewek marah-marah dia. Ya kan emang dia yang jadi ceweknya. Kan dia yang jadi, kan dia agak melambai kan? Kan dia agak melambai. Pantesan dia takut kalah saing sama kita Uni. Ya benci banget dia sama aku, tahu. Aku paling dibenci sama dia di Zoom, di WA, di mana-mana. Pokoknya aku dihujat dia pribadi. Foto-foto aku yang edit sama yang dia. Yang ditusbol itu si Kiamat, yang ditusbol. Yang ditusbol itu jadi siapa? Kiamat. Tapi si pergodok itu nggak pernah muncul lagi loh Kak Sarah. Mas, apa jangan-jangan dia lagi itu penyakit 3 huruf itu enggak ya? HIV itu HIV itu ya, HIV ya. Soalnya si pergodok nggak pernah muncul lagi loh. Kan si kalau Elia gimana si Elia tuh, Sar? Udah di ultimatum. Tenang aja, gue nggak mau ini. Siapa? Si Elia. Itu satu komplotan. Satu komplotan lah orang itu. Ya satu komplotan. Tapi Kak Sarah udah kenal belum sama orang-orang murtadin itu Kak? Si Daniel, yang si Kiai Murtad sama si Padilla Hafiz, Kakak udah kenal? Siapa Daniel yang mana ini? Si itu loh, si Kiai Murtad yang juga yang sama si Putri Sion kemarin itu. Kak Sarah udah kenal orang-orang itu. Dia kan satu komplotan sama ini Kak. Kalian pun percaya banget, coba kan bener kan ku bilang tentang si Putri Sion tuh, ku bilang kan si Putri Sion itu Kristen dari lahir kan, udah ku bilang dari awal. Tapi kalian bilang nggak percaya, dia murtadin. Bukan si Murtad ujung-ujungnya yang laki-laki yang murtad. Ujung-ujungnya waktu dia nangis ya kan, kecewa sama Tung, terus dia ngomong di tempat Julius, dia ngaku akhirnya dia itu Kristen dari lahir. Anak setan memang itu. Ya, sok-sokan kan udah aku bilang juga, yang aku bilang coba aku udah bilang ya, taruhan aku si Putri Sion tidak akan melaporkan si Kiamat itu sampai mati dia, sampai berak darah dia tidak akan melaporkan itu karena dia suka kok, emang kehidupannya begitu, emang perempuan gak beres kan, aku bilang gitu dari dulu. Dan buktinya apa, sampai sekarang ada nggak laporannya naik? Nggak ada. Orang memang nggak sanggup aku dengarnya Kak, aku mau tidur lah. Tapi memang Putri Sion setan itu, memang dia setan memang bangsat itu. Lacur kok, melacur kok. Coba logikanya perempuan mana yang dibawa masuk? Enggak, gini. Soalnya gini, aku punya bukti kesetanannya dia. Soalnya gini, aku jijik ya. Dia tuh munafiknya gini loh. Dia di room muslim, sok baik-baikan ya ngomongnya ya. Ternyata di belakang dia DM aku, dia ngehujat Nabi Isa. Dulu udah aku bongkar langsung di depan mukanya dia langsung. Memang setan dia itu memang. Udah lanjut. Dia bilang apa? Bukannya orang ini yang sosok murtadin itu menyamakan Yesus dengan Isa. Memang anak setan itu mereka semua itu. Setan emang dia. Emang begitu. Lagian logikanya lah, kalian ini orang dewasa. Kebayang nggak? Terus udah gitu dibilang dia itu aja janjian di hotel. Dia mendatangi laki-laki di hotel. Aku masih polos banget. Aku nggak ngerti gitu-gitu. Ih, pantek lah Uni Ripa kau Ripa. Sar, parah lu. Gua jadi traveling, otak gua jadi traveling, woi. Parah lu.
Entar gak ada foto si Rifa ini. Coba ya bayangin ya, itu si Putri Zion ceritanya belit yang pertama, terus dia bilang dia itu waktu ngomong sama siapa itu perempuan itu yang orang saksi Jehovah itu siapa? Orang Advent siapa itu yang suka debat-debat dengan itu Darni. Ibu Darni ya. Itu bagus tuh cara dia bertanya, dia itu psikologi kena dia itu kan. Makanya di situ dia bilang pertama kan dia ngebelain si Putri Zion, miris ya kan, simpatik dia. Tapi ujung-ujungnya terus dia pun tanda tanya, dia bukan orang bodoh, memang pintar. Dia bilang, tunggulah dulu sayang. Ku ingat ya, ingat gak kalian kalimatnya? Kok bisa lah kamu itu bisa tidur sama dia? Awalnya cemana lah ceritanya itu, dia bilang. Akhirnya dia bilang, ya memang kami janjian selama ini udah teleponan, video call, terus janjian. Dia kasih tahu, aku datanglah ke hotel. Oh jadi kamu yang datang ke hotelnya? Terus gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba kau lihat ada fotomu di HP-nya, kau telanjang, itu cemana ceritanya katanya? Ya itu, terus minum kami, dibikinnya obat tidur. Mana mungkin dikasih obat tidur terus tidur. Orang sempat mereka ke disco klub gitu, disco sambil minum kok. Emang dasar anak setan ini, dikiranya orang bodoh, orang dewasa semua itu. Terus gimana ceritanya posenya di situ, berpose-pose telanjang kayak gitu, dia dalam keadaan sadar kok. Dan gimana ceritanya kalau dia mabuk ngecek handphone? Kutunggu tanya, tahu dari mana dia kalau mabuk di foto? Harusnya dia nggak tahu ada foto itu di handphone dimanapun. Orang namanya mabuk kalau di foto nggak akan sadar, tapi kok dia bisa menjelaskan detail pada saat dia minum, terus dia saya di foto, pose saya di begini. Bentar. Anak setan. Lu lihat kan kalau Saifuddin Ibrahim lagi live di StreamYard, pernah lihat nggak sekarang? Di StreamYard sama yang di TikTok. Ya ingat lah, orang gue pernah satu komal. Dia seneng banget gue satu komal sama dia. Ya lu pernah ini nggak fokus ke gaya dia kan sekarang agak melambai, bener nggak sih? Gue juga bingung ya, kenapa emang arah lo? Oh Amerika, alah Amerika. Gue itu hidupnya dia lah, biarin lah, kalau sakit juga dia lah. Ya sekarang Saifuddin jadi gini loh, gitu, jadi agak-agak lain gitu. Pertanyaannya ini si Udin udah nggak ada donatur sama dia gitu? Ya kabarnya begitu, karena kan teman-temannya juga siapa sih, akhirnya kan beberapa orang juga tahu, akhirnya tarik untuk donasi. Ya sekarang dia menghidupi sambil kerja juga di situ lah. Mana mungkin, dia kan udah nggak di tempat gerejanya yang kayak pelayanan dulu. Kalau dulu itu kan dia sering, logikanya kan kalian bisa lihat sendiri, live streaming dia dulu itu kan pas baru-baru di awal sering dia live streaming dari gerejanya kan, pelayanannya ini begini. Sekarang kan udah nggak pernah itu ya. Ya entah seperti apapun ya urusan dia lah gitulah. Tapi kan yang namanya orang mana mungkin menafkahi hidupmu sampai bertahun. Dia udah 3 tahun loh di situ. Jadi kismin dia sekarang ya? Ya kismin lah, orang semua uang dia, ATM dia semuanya diambil sama Ayu, Ibun. Kan si Ibun yang pegang. Si Ibun cerdas itu kalau gue bilang. Makanya kalau kalian dipakai, jadilah perempuan yang cerdas kalau dipakai. Oh, Ibun licik ya. Ibun licik atau tidak? Iya, Ibun licik lah. Dari dia waktu mereka masih di Indonesia udah licik, makanya sering dipukuli sama Saifuddin kan dia. Dia kan sering ribut karena masalah uang, itu kan bukan rahasia. Maksudnya lagi. Sering disiksa sama Saifuddin? Bukan disiksa, tapi ya namanya KDRT lah, orang ribut karena dalam rumah tangga dia itu kan masalah keuangan yang aku dengar begitu, dan itu terang-terangan depan umum juga kan. Gitu. Makanya banyak orang-orang ya, ada beberapa yang kasihan sama dia, si Ayu itu yang orang-orang murtadin penggembalanya dia, tapi ada juga yang nggak suka sama dia karena terlalu ngatur gitu kan, karena jadinya uang untuk pelayanan itu nggak bisa, jadi maunya si Ayu itu ya uangnya sama dia semua. Jadi itu ceritanya benar, ceritanya benar istrinya Saifuddin Ibrahim dipakai sama anaknya si MKC. Gini ya, aku bilang apapun yang dikatakan Saifuddin Ibrahim tentang, bukan tentang pengajaran atau apapun ya, ini bicara tentang si Sarah Ayu, Joshua Tehu, MKC, itu benar.
Itu benar semua, 100% benar. Barangnya dirampas oleh Makanya- anak, barang-barangnya dirampas oleh anak rohaninya dia katanya. Iya. Aduh, kasihan. Memang sebenarnya kasihan Saifuddin, tapi ya mau bagaimana, dan dia pun kan akan mau nggak mau pulang. Dia kan nggak dapat suaka. Dia nggak dikasih suaka. Makanya kan gue bilang waktu itu sama si Juli sama temen-temen juga yang muslim kan. Udah nggak usah bahas-bahas si Saifuddin atau kayak ngancam atau apa gitu, nggak usah. Karena kalau makin kayak gitu dia akan punya kesempatan dapat suaka. Ya kan dia bisa mengajukan suaka, tapi kalau dia anteng-anteng aja dia mengajukan suaka juga nggak akan dapat. Jadi mau nggak mau dia memang harus pulang. Dan bentar lagi kan pulang, dia pilih mana, deportasi atau apa? Apalagi sekarang si Trump itu kan ketat banget sekarang. Oh, lu nggak dapat suaka Trump kan dia? jadi presiden. Enggak, mana dapat suaka dia? Suaka apa dia? Wah, kalau gitu kita jemput aja nanti di bandara pakai karpet merah. Iya, jangan lupa dayang-dayang ya. Iya Rifan dong. nanti dayang-dayang. Ya lu lah dayang-dayangnya. Oh ya. Gua pernah satu komal sama dia di tempatnya Bom Bom kan. Ya walaupun gitu Bom Bom kan masih hubungan baik loh sama gua sebelum, tapi si Sofiatul sekarang mepet ke si Bom Bom kan. Karena pernah gua berapa kali naik di Bom Bom akhirnya dipepet sama si Sofiatul kan. Sekarang Alayat itu kan sering di tempat si Bom Bom, direkrut kan dia. Nah tapi waktu itu masih belum sekomal lah sama si Saifuddin. Ya kan baru pertama kali gua ngomong itu no. Orang bilang kan gue udah ngomong sama Saifuddin, belum pernah gue ngomong sama dia. Iya kan, gue sampai dikira gue istrinya Saifuddin, tahu? Enak aja gue. Kang Satria Astagfirullah. mic-nya di mute itu, Kang Satria mic-nya di mute. Oh iya. Sar, emang lu masih doyan sama Saifuddin Ibrahim? Kan dia bibir jontor. Doyan lu? Masih. Masalahnya gue pernah apa enggak kok masih sih kok gue. Lu jangan istri yang tertukar. Gue bukan istri yang tertukar ya. Gua bukan istri yang tertukar. Enggak, dia itu happy ketemu sama saya kan baru pertama kali kan. Dia pun kan pernah sering-sering dengar saya kan. Sarah disangkut pautin. Lah dia kan nonton lah tentang berita-berita yang diangkat teman-teman waktu itu di YouTube kan. Siapa yang nyangkut gitu. Ya udah pernah juga kan. Saya itu dulu banget belum masalah MKC, masih dia yang di penjara yang sebelum dia keluar itu. Dia kan baru keluar penjara tuh yang waktu kasus MKC terus MKC kan sebelumnya kan dia sempat bebas kan waktu itu. Iya, yang keluar penjara bohong, katanya dia murtadkan orang di dalam. Bohong kan itu? Ya kalau memurtadkan ya ada lah, tapi kan nggak sejumlah yang dia bilang itu. Emang penduduk di penjara itu ada berapa sih? Enggak, Sar, enak banget ya jadi pendeta ya, bisa tukeran istri, bisa kumpul kebo ya, Sar. terlalu Tergantung vulgar si lah. orangnya. Enggak, Tergantung, tapi ku bilang ya 95% lah. Kayak gitu. Keren kan? Buset dah. Hui. Jadi Iya. jadi cari yang nggak kayak gitu tuh susah. Jadi ketika gue bongkar mereka habis-habisan, mereka balik arah nyerang gue seakan-akan yang gue bongkar itu adalah hidup gue sendiri, padahal hidupnya mereka gitu loh. Dipikir gue sama dengan hidupnya dia, karena memang pendeta bajingan banyak kayak gitu. Banyak. Nah, yang paling banyak itu juga di Manado juga itu banyak. Jangan sebut kampung lah. Jangan sebut. Oh ya, Jangan. sorry. Kakak rohani saya udah meninggal masalahnya. Tapi yang paling banyak melindungi kamu itu Bro Samuel. Itu kan om saya, kandung itu adik mama saya. Ini lu kan sering ini dari tadi ngomongin si A, si B, si C kumpul kebo kan pernah dipakai. Nah, lu sendiri pernah nggak kumpul kebo atau pernah dipakai? Ya nggak pernah lah, makanya itu kan difitnahin. Jujur lo. Sumpah Jangan itu demi privasi apa? lah, privasi lah, jangan Enggak lah, ngapain kok? Ngapain privasi, orang memang itu faktanya. Kutanya sama kalian, semua yang fitnah yang si Kezia Depari itu, Kristi Depari, Kezia Sembiring itu, ada nggak yang bukti? Kutanya. Itu kan Ya, cuman bacot doang. Pindahin topi deh, itu ada. Dia yang main aplikasi micet. Gue mau nanya sama lu, itu Elia laki apa perempuan sih Elia? Laki lah. Kok kayak perempuan?
Ya dulu kan dia memang dia itu mau jadi perempuan, emang dia melambai apa sih bilang lelaya, wari, dia wari sayang, wari Oh iya, sayang. iya. Tahu. Katanya pernah mengalami korban dari belakang. Ya iyalah. Orang kayak gitu kan biasanya karena dia kena korban begitu. Astaga. Itu. Apa pelakunya itu ya? Jangan-jangan si Udin. Siapa? Siapa Kalau pelakunya nggak tahu. itu? Ada-ada aja nih. Ya udahlah, jangan udahlah. Aduh. Intinya udah aku nggak mau panjang, intinya aku kesini itu mau minta siapa itu namanya, mana sih si Umar ini, dari mana lah ceritanya itu yang mau kutanya loh. Umar gimana ceritanya kau bilang aku mualaf Umar, jangan sampai jadi istri yang tertukar ya, itu Sarah Ayu bukan aku lah. Ada Julius ini ngapain sih si Zeus ini? Julius, Oh berarti yang mualaf itu si Ibun ya, berarti bukan Pastor Sarah berarti ya? Ibun, iya makanya manggil dia Ibun lah, jangan Sarah lagi. Ya habis sama Karena namanya. sama pun tapi dari dulu manggilnya Ibun loh, dari awal dia muncul di YouTube kan Ibun. Tiba-tiba kenapa jadi dia Sarah dipikir orang aku loh. Ya kalau si Ibun kan kalau lihat badannya kecil, kalau Pastor Sarah kan ini badannya bohai ya, berisi dia, kenceng dia, makanya Kan si JT langsung tambah gemuk aku sekarang. Tapi nah itu jadi apa ya, orang kan nggak semua ngertinya dipikirnya kan ini istrinya Saipudin. Sebelum ditutup gitu. ini ada kayak sisi kiamat yang memang dari kalau nggak salah dari Syiah itu merapat ke Kristen, kemarin dibongkar oleh siapa ya? Pendapat lu gimana kalau orang yang kayak beginian memanfaatkan Kristen gitu loh dalam hidupnya? Gua udah request sama petugas dibakar aja, dilenyapkan atau dilenyapkan tanpa jejak gitu. Udah gua request, cuman kan ya nggak tahu, mereka punya hukumnya sendiri loh. Gua request kok. Agatha sama Lina Wijaya, Agatha sama Lina Wijaya di mata lu seperti apa sih dia? Aduh. Kalian pernah lihat ini nggak, babi hutan nggak? Ya, pernah. Ya udah, babi hutan liar gitu loh, yang di hutan, yang nggak di kandang. Ya udah, artinya ya sebentar sama yang sini, sebentar sama yang sama, sebentar sama yang sini, ya gitulah kira-kira. Oh, siapa yang berduit dia deketin gitu? Ya iya, menurutmu mungkin nggak ada seorang laki-laki apalagi suami orang menyediakan tempat tinggal buat lo tanpa lo ditidurin? Gua tanya. Nah ya udah. Ya, cukup paham. Ya udah. Diminta doanya dong, netizen. Aku demam guys, doain sembuh ya, meriang aku. Cukup dulu Mbak Pastor Sarah, makasih kehadirannya di sini ya. Mudah-mudahan si Valen dengerin itu bahwa bukan Anda yang dia maksud mualaf. Itu sih diluruskan ya. Ya iyalah, Ya. shock lah aku lah. Dimasukkan pula Berarti di ini YouTube, ya? astaga. Berarti ini Kak, apa namanya? Sarah Bu Sarah Ayu itu yang mualaf, maksudnya beneran dia udah beneran sah balik Iya, Islam gitu. Ibun. Iya, dulu kan memang dia Muslim, terus dia masuk ke Kristen, terus habis itu ya sekarang Iya, mualaf lagi Saipudin dari masuk ibu yang Islam dengar lagi itu. ya? Iya ya. Iya, Gimana itu yang aku Saipudin? dengar. Iya. Kan udah bisa, tapi aku nggak tahu secara sah atau legal atau bagaimana, nggak ngerti lah mereka ya. Cuman yang aku dengar seperti itu. Tapi si KC juga sama loh, udah mau masuk Islam loh, Sar. Kenapa sih Kaci masuk Islam lagi, Kang? Nggak tahu, saya juga dia minta disahadatin kemarin. Tanya Bang Sama Andi. lu. Enggak, sama si ini Dewa Putu. Dewa Putu. Tapi tertunda karena Bang Dewa beliau. Putu gimana? Bang Andi, Bang Dewa Putu udah sembuh. Alhamdulillah kemarin saya teleponan. Kita sudah Alhamdulillah, dulu ya nih. Allah. Alhamdulillah beliau sudah sembuh, tapi masih dalam proses pengobatan karena ada di dalam Insya kepala Allah. tuh benturan keras. Ya Allah, mudah-mudahan sembuh beliau ya.
Ntar kalau mau ketemu kapan sih dia keluar ya itu? Bentar lagi kayaknya ya. Dia terpenuhi ya masa. Tunggu kabar saya dari tahanannya. saya setelah Dewa Putu sembuh saya akan ke sana. Ke LP-nya. Oh ya udah aku follow lah. Follow lah ini. Ini cuman untuk membongkar apa posting-posting launch gereja ini. Nah ini juga mungkin ya gara-gara orang nggak ngerti juga dari mana ceritanya yang entah Oten yang menyebarluaskan atau apa. Aku masuk di tempat si Hesti ribut sama orang Tuntung waktu itu karena dia ngujat malah dibilang aku Jadi bawa satu lagi Muslim. Mikana itu sebenarnya denomnya apa sih? Allah anak setan. Loh kok anak setan? Ada aja lu. Emang anak setan. Kristen palsu, ajarannya nggak jelas. Aku bilang ngapain dikawal-kawal, biarin aja dia dimasuk penjara, pakai dikawal-kawal sleeping lah, dikawal Pastor Ben lah. Itu orang paling egois di dunia, biarin aja mampus ke laut sendirian. Itu si Orang RK nggak itu beres. melambai nggak, Sar? Si RK, lu tahu si RK kan? Oh iya RK yang di Tungtung itu ya. Iya, melambai gak sih? Ya nggak terlalu sih, Enggak lah, kayaknya RK Si enggak. Eli. Yang Satu agak lagi melambai itu yang pakai sering Elia. pakai hijab itu. Pakai hijab namanya Hana itu gimana itu? Kenal nggak? Istri polisi tuh. Oh Hana Andi. itu kan memang perempuan. Iya memang perempuan itu. Bukan, dia tuh Hana itu memang perempuan. Hana itu istri polisi Bang Andi. Dia Suaminya masuk gua polisi. itu denomnya apa ya? Dia sama Kapak Bom. Tritunggal dia. Untung. Dia Tritunggal, sering tapi kasih dia tempat Pak Bom. mengeluh-elukan Katolik, sok ngaku-ngaku Ortodoks, nggak jelas agak lain memang mereka ini. Padahal Ortodoks itu nggak ada itu Ortodoks, semuanya itu Katolik. Dia yang pernah ngasih ngaku-ngaku itu loh. Ortodoks. Dia ngasih tempat buat Saipudin Ibrahim pernah. Ngasih tempat buat Bom pernah. Artinya itu satu denom lah dia itu sama Saipudin sama Bom. Si Edis Iya, gimana mereka kalau si Edis? memang satu. Satu lagi si Edis. Pendapat lu si Edis gimana? Sama aja mereka itu kan mereka satu rumpun itu. Jadi gini modelnya, mereka ini orang-orang Sofyatul, cuman mereka itu mainnya cantik. Kalau dulu kan mereka main berkelompok-kelompok berkerumun, ini mereka itu mainnya kayak terpisah-pisah, seakan-akan mereka nggak saling kenal, padahal sebenarnya ini satu rumpun. Ini masih satu tim, satu organisasi, satu ajaran. Dia masih dalam kelompok satu grup besarnya si Sofyatul. Kalian tahu kan? Satu grupnya Sofyatul yang Sofyatul besar. ini menurut Pastor Sarah di luar negeri apa di Indonesia? Dia di luar negeri tapi sudah bukan di apa lagi, dia di Asia itu. Setahuku di Asia, yang berita terakhir itu di Asia. Sudah bukan Oke. di Amerika. Ya Jadi udah terakhir. tambah tua lagian udah nggak bermanfaat. Dia kan membocorkan rahasia itu tentang transferan. Dibuanglah, dia udah nggak dipakai lagi. Nah, Satu lagi terakhir, Sar. si Elia Miron. Sar, Elia si Miron yang Agatha ada di disiapkan. mana, Sar, si Agatha? Oh, ada di ini. Apa sih kemarin nih? Nggak usah aku sebutin lah. Nanti dia kabur, say. Nanti dia kabur. Lu sepil ke Cuman Julius dia. aja ya. Belakang layar ya. Iya, iya. Yuk. Ya udah terakhir sampaikan peluruskan fitnahan si Palen. Baru kita tutup. Silakan. Ya, aku menghimbau untuk teman-teman aja, jangan salah nama. Ya dulu juga istri yang tertukar padahal aku bukan, ya kan, bukan janda Salomenya si Saipudin, yang itu adalah Ibun alias Sarah Ayu yang adalah istrinya Saipudin Ibrahim. Terus aku juga bukan PS yang dilaporkan itu, karena PS yang dilaporkan itu adalah si Putri Sion yang perempuan gak beres, ya kan, sok merasa paling suci padahal lacur itu. Terus siapa lagi yang sekarang ini Ibun lagi ya, yang kabarnya dia kembali mualaf, ya kan, kembali ke Islam. Nah, ya itu orangnya, jadi bukan saya. Ya si Umar ini pun ya udah kapan-kapan kita ngobrol lah Umar. Tadi Komal siapa kan, kulihat kamu namanya pun kayak kode-kode gitu ya, nggak ngerti juga aku.
Ya udah, itu aja. Yang jelas Sarah Ayu bukan pastor dan pastor Sarah bukan Sarah Ayu. Itu. Teman-teman. Jadi kalaupun ada yang bilang mungkin, oh karena aku lihat pastor Sarah pakai jilbab lah, si Mikana dan lain-lainnya pakai jilbab juga sampai tiap-tiap hari, kenapa nggak dikatakan mualaf? Saya yang hanya memang pakai jilbab karena memang ada acara, terus memang komunitas itu orang-orang muslim, terus saya pengen posting aja, terus saya dikatain mualaf, kan nggak fair juga ya kan, gitu. Ya sudah, itu aja teman-teman. Terima kasih Pak Sarah kedatangannya kemari sharing-sharing. Thank you ya semuanya. Oke, thank you. Terima kasih Pastor Sarah. Yuk, semangat, sehat selalu ya, banyak rezeki Yo. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, dengar dia ceritanya Pastor Sarah. ya ini adalah Pastor Sarah. Beliau adalah seorang Kristen. Ya, apa yang dia ceritakan ya itulah apa adanya. Bahwa mereka-mereka itu ya tidak kompak juga. Seperti itulah tampilan-tampilan mereka. Nama-nama yang disebut tadi itu bukan rekaan, tapi orangnya masih hidup. Kelakuannya seperti itu. Itu teman-teman. Anehnya lagi, ada Komal mengaku Komal Muslim. Orang-orang yang dimaksud itu diberi ruang sama mereka. Gak usah saya sebutkan siapa mereka itu. Mudah-mudahan kaum muslimin muslimat bisa membawa diri. Jangan sampai terpancing, jangan sampai terprovokasi. Tetap berjamaah bagi atau punya guru minimal. Jangan bermain liar sendiri-sendiri agar tidak terprovokasi. Terima kasih. Kembali ke host. Ya, Bang Peta Lampu. Bunda Rahma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya, yang dimana Pastor Sarah ya. Memang kalau dahulu luar biasa dia frontal itu ya. Waktu belum nampak perpecahan di antara mereka, yang dimana umat Islam belum tahu ya, mereka bahasanya mereka ini sesungguhnya saling serang satu dengan yang lain ya, karena pengajaran yang tidak ada kepastian itu sehingga mereka berpecah belah dan mereka pun saling tanduk saling tumbuk ya, saling tanduk saling tumbuk, yang pada akhirnya menampakkan keburukan demi keburukan di antara mereka. Nah, yang menjadi lucu gitu ya, memang Pastor Sarah ini orangnya pemberani ya. Pemberani, jadi semuanya diuraikan. Bahkan dahulu pernah kasus dengan seorang pendeta besar ya, nah itu, tapi tidak saya sebutkan namanya, mungkin para hamba Allah juga sudah tahu itu. Nah, jadi ketika disampaikannya tentang hal-hal yang ya aneh, tabu ya, bagi saya tabu itu itu kita bawanya jadi mau tertawa kamu muslimin. Ini saya ngomong pun bawanya mau tertawa kalau sudah mereka sesama mereka ini saling baku tanduk, baku tumbuk ini, jadi serasa mau apa ya, mau tertawa, geli gitu. Bahwa ternyata begitu kelakuan mereka itu ya. Jadi sesungguhnya Allah bukakan aib mereka itu dari lisan-lisan mereka juga. Ya, kita sebagai umat muslim ya hanya menonton sampai tertawa guling-guling gitu ya, menyaksikan perilaku orang-orang kafir itu, sehingga kita pun dapat hiburan gitu. Namanya juga orang-orang kafir ya, saling berkhianat, itu hal yang biasa karena memang dari zaman dahulu kala, sudah dari zaman dahulu kala. Baik kaum muslimin, mohon maaf ini ya, anginnya sangat besar sekali sehingga mungkin agak bising. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir